ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sebelumnya ini panitia ini semua ada yang panitia nggak di sini? Nggak ada. Panitia gaib. Siapa yang awalnya men-establish atau nyalain AC atau mikrofon? Ada pengurus? Apa ini nyala sendiri? Hah? Yang mana? Sekarang kemana? Panitia harus ada dong. Hah? Kajian tanpa panitia kayak fatherless, motherless, nggak ada bapak ibunya. Ntar kalau ada apa-apa, nggak usah dicari, nggak apa-apa, Pak. Nggak usah itu, nggak usah Pak. Oke, cuma kalau ada, kita nggak boleh ngadain kajian, terus yang pengadanya udah kayak sendal, nggak bermanfaat, nggak ambil manfaat. Ya majelis taklim macam apa itu kalau misalnya yang mengadakan kajian malah nggak hadir, ajib itu. Itu diantara keajiban dunia di zaman sekarang seperti itu. Nggak boleh seperti itu jemaah ya. Kalau ini jemaah ya, masa jemaah lebih disiplin dan lebih haus akan ilmu dibandingkan panitia. Ya nggak boleh seperti nanti kalau ada panitia datang ceramahin lagi insyaallah. Ya. Karena melihat kameramen tumben nggak ada ya, kameramen dari sini terus petugasnya pada kemana ya. Ini harus Anda nggak tahu apakah ini pertama kali di sini atau sebelumnya pernah seperti ini atau gimana, wallahu alam. Tapi harus ada panitia, bukan hanya karena untuk menstabilkan peralatan, bukan. Itu bagus, tetapi Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Ta'ala bagi kalian jika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan sendiri. Maka siapapun panitia, mau dimanapun itu, Bekasi atau lainnya, ngadain kajian tapi nggak hadir, itu bisa masuk di ayat ini gitu loh. Ngapain ngadain kajian kalau sendirinya nggak hadir, kecuali kalau memang ada uzur yang syar'i, at least minimal 1-2 orang lah yang hadir
merepresentatifkan yang tidak hadir. Nggak boleh nggak ada yang hadir kemudian jemaah dibiarkan seperti anak yatim dengerin bapak tiri sedang bicara. Nggak boleh seperti itu aneh. Ya, maka nanti kalau ada panitia atau lebih aneh lagi sampai akhir kajian nggak ada yang datang panitia, terus anak pulang seperti itu, luar biasa. Kita lihat kalau ada kayak gitu nanti bakal anak berikan maklumat nanti secara personal ke beberapa ikhwan. Ya. Taib, pelajaran kita jemaah sekalian rahimakumullah hari ini adalah tema yang terinspirasi dari sebuah hadis, atau sebenarnya ada dua hadis. Yang satu hadis dhaif. Yang satu hadis dhaif dan originalnya aslinya di hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan itu sesuai hadis itu dengan bagaimana judul kita. Ada riwayat dari Nabi SAW yang mungkin populer sekali di telinga kita, mungkin sering terdengar di kajian kita, kalimat yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Ta'ala akan menggantikannya yang lebih baik dari sesuatu yang dia tinggalkan itu karena Allah. Ini pasti sudah pernah dengar, tapi hadis dengan lafal ini hadis dhaif. Tidak tepat jika dinisbatkan kepada Nabi dengan lafal ini walaupun masyhur di banyak dari orang-orang. Ya. Itu yang pertama. Bahwasanya itu dhaif. Lemah. Namun ada dengan lafal lainnya dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dan Abu Ad-Dahma radhiyallahu anhu, dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, berkata, "Ataina ala rajulin min ahli al-badiyah." Kami mendatangi seorang pria di pedalaman Arab. Wa qulna, dan kami katakan kepada dia, "Hal sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a?" Wahai seorang deso, ya orang pedalaman, apakah pernah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW? Maka kata orang itu, ya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan menggantikan sesuatu itu apa yang lebih baik untukmu daripada sesuatu itu. Maknanya serupa dengan hadis pertama yang dhaif. Tapi ternyata hadis yang sahih ini lebih memiliki emphasize atau penekanan dan lebih strong, lebih kuat baik secara hadis maupun secara makna. Karena kalimat begini, ada perbedaan nih kalau kita lihat misalnya siapa yang masuk kelas maka dia akan dapat ilmu. Itu satu. Yang kedua, tidaklah ada seorang yang masuk kelas melainkan dia akan mendapatkan ilmu. Mana yang lebih kuat kira-kira Pak? Pertama apa kedua? Dari segi kalimat maknanya. Yang kedua, yang pertama tadi barang siapa yang masuk kelas maka dia akan mendapatkan ilmu. Oke. Kalimat kedua, tidaklah ada seorang yang masuk kelas melainkan dia akan mendapatkan ilmu. Gimana? Mana yang lebih kuat kira-kira Pak? Yang kedua. Itu yang kedua hadis sahih di sini. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu lillahi karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan menggantikan untukmu apa yang lebih baik dari sesuatu itu. Ya, jadi lebih tinggi yang kedua ini. Lebih kencang, lebih stressing, lebih emphasizing, lebih menekankan dan memastikan. Kita bahas dari kalimat ini jemaah. Kita bahas kalimatnya perlahan-lahan. Innaka lan tada'a syai'an lillahi illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah
Di sini ada kalimat pertama innaka, sesungguhnya. Berarti penekanannya juga ada dari awal. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah gantikan dengannya apa yang lebih baik buatmu daripada sesuatu yang telah engkau tinggalkan itu. Ya. Kalimat lan tada'a syai'a, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, ini lafalnya umum mencakup segala sesuatu yang antum tinggalkan. Namun dengan syarat ada lillahi ta'ala, yaitu meninggalkannya lillahi ta'ala, meninggalkannya karena Allah, bukan faktor selain Allah. Ya. Bukan karena khauf minas sultan atau takut karena raja, sultan, atau peraturan, takut sama polisi, takut sama tentara. Ya mungkin ada rasa itu kadang-kadang di beberapa kasus, tapi itu bukan niatan atau bukan dasar yang primer, bukan alasan yang utama dia meninggalkan itu. Alasan utamanya adalah karena Allah. Alasan utamanya adalah karena Allah dia meninggalkan itu. Bukan karena takut penguasa, takut dilaporin polisi, bukan. Lainkan karena Allah. Betul, ya tentu dia akan kebayang kalau saya melakukan ini nanti ketahuan, repot, nanti urusnya penjara gitu misalnya. Tapi dia ada pikiran itu, tapi lebih takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Atau au hayaan minan nas atau minal insan. Bukan karena dia meninggalkan hal itu karena takut atau malu akan orang, bukan. Jadi ada seseorang meninggalkan suatu perbuatan yang murni karena kalau saya ngelakuin itu malu lah, ya gitu. Kalau ini ya nggak masalah, cuman nggak masuk dalam hadis. Ya nggak masuk dalam hadis. Melainkan yang masuk dalam hadis adalah jika niatan utamanya adalah karena Allah. Tidak pula masuk hadis orang yang meninggalkan sesuatu karena adamul qudrati ala tamakkun minhu, yaitu tidak mampu untuk melakukan itu. Kondisional. Jadi dia tidak melakukannya karena kondisional, bukan karena Allah. Ya, contoh, ada seseorang kelaparan. Kemudian dia melihat di toko kue, ada roti, ada ini, wah pengen banget ya. Ada keinginan untuk mencuri, saking laparnya, maka dia masuk toko, tapi ternyata nggak mungkin, ada CCTV, ada kemudian setiap dari etalasenya tersegel, nggak bisa dia melakukan. Maka ini ada mutamakun, nggak ada kemampuan untuk bisa itu. Maka dia meninggalkan toko itu karena ya saya nggak bisa nyolong. Ini ada pahala? Nggak ada pahala, nggak ada pahala. Bahkan bisa jadi dia dapat dosa karena dia udah melakukan asyuru', yaitu dia melakukan step atau langkah untuk mencuri, yaitu masuk ke dalam toko. Tapi pas dia udah observe, dia sudah meneliti, enggak mungkin saya melakukan ini. Maka ketidakmampuan untuk melakukannya, lalu dia meninggalkan perbuatan jahat itu, maka ini tidak memberikan pahala. Ya, tidak memberikan pahala. Atau karena murni faktor menjaga kesehatan misalnya. Murni karena nggak mau sakit, makanya saya tinggalin itu. Maka ini juga tidak berpahala. Yang berpahala apa? Yang berpahala adalah ketika niatan primernya adalah lillahi ta'ala. Meninggalkan sesuatu lillahi ta'ala. Ya, jadi meninggalkan sesuatu kan ada beberapa posibilitas. Imma murni karena Allah 100%, imma karena Allah namun ada sisipan niatan duniawi, imma yang ketiga lebih dominan niatan duniawi, atau imma yang keempat murni niatan selain Allah, duniawi. Ya, jadi ada 4 kemungkinan. Seseorang ketika meninggalkan suatu hal, baik itu benda, barang, atau perbuatan, ada 4 posibilitas di sini. Pertama,
100% murni karena Allah, ini ikhlas tulen. Murni karena Allah. Jadi dia enggak kepikiran tentang impact, efek dan hasil duniawi dari itu. Bukan itu yang dia pikirin, sama sekali enggak. Lillahi ta'ala. Atau yang kedua, dia dominasi niatannya adalah karena Allah, namun ada sisipan keduniaan yang diperbolehkan, maka ini boleh. Dan ini tetap dapat pahala insyaallah. Ya, meninggalkan sesuatu niatan utamanya karena Allah. Walaupun juga ada pikiran, ya karena saya malu juga kayak gini gitu. Jadi enggak apa-apa. Selama niatan dominannya adalah lillahi ta'ala, karena Allah, maka ini dapat pahala insyaallah. Sama dengan hadis ini juga sama. Masuk ke dalam hadis nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga, niatan dominannya yaitu selain Allah, walaupun ada niatan karena Allah, maka ini perbuatan duniawi biasa, tidak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala. Ya, lebih ke suatu ketakutan akan manusia atau malu atau gimana ya. Ya, seperti orang yang tadi masuk toko roti, kemudian dia pengen nyolong, udah mau nyoba, nggak bisa, tapi akhirnya dia tinggalkan karena apa? Karena nggak mampu. Tapi juga ada sih dikit-dikit takut juga nanti Allah balas gitu. Namun rasa takut sama Allah itu nggak seberapa, maka ini hanya amalan atau perbuatan dunia yang tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, karena niatan dominasinya itu bukan adalah keduniaan atau bukan karena Allah. Kemudian yang keempat, murni karena sesuatu dunia, murni tanpa adanya lillahi ta'ala sama sekali, maka ini jelas tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Ya. Baik, kembali ke yang tadi, innaka lan tad'a syai'an lillahi, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan syai'a, sesuatu apapun, baik itu barang, benda, perbuatan atau apa yang diinginkan, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu apapun itu karena Allah, illa, kecuali pasti abdalakallahu bihi, illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Ini setiap dari huruf, setiap dari kata atau kosakata di kalimat abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu, ini setiap dari kosakatanya ini mengandung makna dan melengkapi betul-betul sehingga hadis ini sangat sempurna. Illa abdalakallahu bihi, kecuali pasti Allah Ta'ala akan menggantikan untukmu. Siapa yang gantiin? Allah. Bihi, dengan sebab. Di sini dengan sebab, dan kalimat atau kata hi atau huwa, dengan sebab perbuatanmu itu, dengan sebab keikhlasanmu itu, Allah Ta'ala akan menggantikan untukmu dengan sebab keikhlasanmu itu ma huwa khairun laka minhu, apa yang dia itu impactnya lebih baik, khairun lebih baik, laka minhu lebih baik buat antum, minhu daripada apa yang kamu tinggalkan itu. Subhanallah. Ini ana sangat pengen untuk menjelaskan setiap dari lafal ini karena ini kalimat indah banget ya. Pertama di bagian kalimat ini, poros kedua dari hadis ini, abdalakallahu, di situ dulu. Abdalakallahu, yaitu artinya Allah Ta'ala menggantikan buat kamu. Abdalakallahu, Allah gantiin kamu, gantiin buat kamu gitu. Di sini ada faedah yang sangat agung dari segi tauhid rububiyah. Bismillah. Dengan menyebutkan di sini abdalakallahu, berarti pelakunya, subjeknya adalah Allah Azza wa Jalla, menunjukkan faedah besar, yaitu bahwasanya yang menggantikan itu Allah gitu. Ini faedah besar banget ini. Bagi yang bertauhid, ini faedah yang sangat besar. Sehingga orang kita nih meninggalkan suatu hal, maksiat atau suatu aib atau suatu
hal yang kita sukai atau hal yang kita dambakan, kita tinggalkan karena Allah, maka yang memberikan reward, hadiah, gantiannya itu Allah langsung gitu. Jadi ketika merasa sedih atau ada rasa tuh, ya Allah, saya harus tinggalin ini, saya harus ninggalin dia, saya harus ninggalin itu langsung harus keinget Allah bahwasanya Allah Ta'ala terjanjikan, Allah Ta'ala menjanjikan melalui lisan Rasulnya, dia akan menggantikan gitu loh. Dan harus betul-betul mengingat dan mendalami bahwasanya kalau Allah yang menggantikan, maka enggak mungkin itu buruk. Enggak mungkin. Enggak mungkin itu buruk. Dan pasti baik karena Allah Ta'ala Maha baik. Pasti Allah ganti gitu. Ila abdalakallahu, Allah yang gantiin, dan badal itu penggantian, ganti, menggantikan abdala yubdilu. Ini kabar yang sangat menggembirakan bagi orang yang dia kehilangan harapan, bagi orang yang dia harus meninggalkan sesuatu yang dia cintai, bagi orang yang dia harus meninggalkan sesuatu yang dia hawa nafsunya menujunya, dan itu berat bagi dia, namun dia lebih memilih Allah Azza wa Jalla, maka Allah yang gantiin. Allah yang akan memberikan gantinya. Kalau misalnya yang memberikan gantinya misal presiden, atau misal Elon Musk, misalnya Elon Musk, salah satu orang bilioner atau salah satu orang terkaya lah di dunia ya. Antum digantiin, antum dapat rumah 3. Gara-gara antum ninggalin sesuatu yang mungkin remeh. Tapi apakah yang digantikan oleh si Elon Musk untuk antum misalnya? Apakah itu baik buat antum? Belum tentu. Bisa aja malah justru itu yang membuat kita malah makin lalai. Ya. Karena murni manusia aja yang gantiin. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan itu ujian dan bala buat kita. Manusia itu ketika memberikan reward, hadiah, maka belum tentu itu bermaslahat untuk pihak yang diberi. Belum tentu. Sebagaimana orang tua yang sangat sayang sama anaknya memberikan hadiah Nintendo misalnya dulu, atau PS. Kalau anaknya, kalau kamu bisa ranking 2 atau 1 sampai 3, salah satunya kamu akan bapak belikan PS. Naik kelas ranking 2. Wah, bersyukur dapat PS. Di tahun ajaran berikutnya jadi bahlul lagi dia. Gara-gara sering main PS. Lihat. Kadang-kadang hadiah dari orang yang paling menyayangi kita itu belum tentu memberikan maslahat buat kita, malah jadi madarat. Kalau kita lihat orang-orang barat ketika anaknya mencapai kelulusan ini, kelulusan itu, atau ranking sekian, dibelikan motor, diberikan mobil. Oke, Masya Allah. Dapat mobil. Setelah dapat mobil, berubah dia tuh anak. Ya. Sehingga kita belajar di sini jemaah, bahwa saya tiada yang lebih baik dari segi kebaikan dibandingkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pemberi ganti yang terbaik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala Maha tahu mana yang bermaslahat untuk hambanya dan mana yang bermudarat untuk hambanya. Yang kadang-kadang atau seringkali pahit di awal ketika kita meninggalkan, tapi manis pada ujungnya ketika Allah menggantikannya, memberinya ganti maksudnya. Jadi lafal abdalahullahu, Allah Ta'ala akan abdalakallahu bihi, Allah Ta'ala akan menggantikan untukmu bihi, yaitu dengan sebab amalan ikhlasmu dalam meninggalkan hal tersebut, ikhlasmu dalam meninggalkan maksiat tersebut, maka akan ada pintu ganti yang terbuka. Allah bukakan buat dia dan itu pasti khair.
Dan khair ini maknanya lebih baik. Makanya kata Nabi SAW, Waalaikumsalam, Allah Ta'ala akan gantikan untukmu dengan sebab amalmu itu lillahi ta'ala, meninggalkan hal tersebut, ma huwa khairun, yaitu sesuatu yang itu khairun, ya better, lebih baik laka. Lebih baiknya buat siapa? Buat antum, karena antum yang pelakunya meninggalkan. Ya, laka, strike langsung untukmu gitu. Bukan untuk orang lain. Seperti seolah-olah kebaikan ini terfokuskan untukmu. Gantinya dari Allah itu betul-betul terfokuskan untukmu. Seorang, engkaulah yang telah meninggalkan apa yang engkau inginkan, tapi karena Allah. Maka rezeki ini lebih baik dibandingkan yang telah antum tinggalkan, dan fokus rezeki ini untuk memfasilitasimu untuk kebaikanmu. Khairun laka minhu comparison, yaitu perbandingan antara apa yang telah ditinggalkan dengan apa yang dijadikan gantinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kadangkala gini, kenapa mesti ada kalimat-kalimat ini? Kenapa Nabi SAW mengatakan ini? Karena secara manusiawi meninggalkan sesuatu yang diharapkan atau diinginkan itu menyakitkan hati, membutuhkan perjuangan kadang-kadang, kemudian beban qalbu, pikiran, beban perasaan. Dan seringkali manusia itu menganggap bahwasanya sesuatu yang dia cita-citakan dan dia cinta itu baik buat dia. Semua manusia kayaknya merasa begitu deh. Yang dia inginkan, dia rasa itu baik buat saya. Itu yang the best buat saya. Tapi ternyata Allah Ta'ala tahan. Tinggalkan. Ima selamanya, ima sementara. Tinggalkan. Maka ditinggalkanlah hal yang dia sukai ini karena siapa? Karena Allah. Ketika dia tinggalkan itu karena Allah, maka Allah Ta'ala menerima amalannya insyaAllah. Dan tidaklah Allah Ta'ala ketika menerima suatu amalan melainkan pasti akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dari Allah apa yang terbaik buat dia. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, wa hadhil jumlatu fiha bayanun lil jaza'il ladzi yanaluhu man qama bidzalika syarat. Kalimat ini abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Kalimat ini ada penjelasan akan apa? Balasan, ganjaran yang dia dapat. Siapa? Orang yang menunaikan syarat ini, yaitu apa? Yaitu orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuai dengan syariatnya, karena Allah. Taib, wa huwa tau'idullahi lit-tariki khairan wa afdala mimma tarak, yaitu ganjarannya penggantian yang dari Allah untuk orang yang meninggalkan karena Allah, itu gantinya khaira, lebih baik, wa afdal, lebih utama dari apa yang telah dia tinggalkan. Wal 'iwadu minallahi qad yakunu min jinsil matruki atau min ghairi jinsi. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Al-'iwad, ganjaran, balasan, penggantian yang Allah berikan dari Allah, kadangkala dari jenis hal yang ditinggalkan, kadangkala bukan dari jenis hal yang ditinggalkan. Dan itu rahasia Allah, terserah Allah mau ganti apa. Ya, begitu. Tapi berharaplah pada Allah gitu. Ya. Misal, dan ini banyak terjadi bagi yang percaya sama Allah Azza wa Jalla, meninggalkan pekerjaan haram. Padahal sudah di posisi yang sangat bagus. Dan itu berat. Ketika dia tahu ini pekerjaan haram, itu berat baginya untuk meninggalkannya karena ada hal-hal duniawi yang terikat dengannya dan janji-janji keduniaan oleh para pecinta dunia yang terikat dengannya. Kalau saya resign dari pekerjaan haram ini, maka otomatis semua kenikmatan ini akan tercabut dari saya.
Ini challenge dan tantangan yang banyak manusia gagal dan sebagian manusia berhasil. Maka dia salat tahajud, dia minta sama Allah, dia salat istikharah, maka kemudian dia mengazamkan diri untuk resign dari perusahaan atau pekerjaan haram tersebut. Taib. Al-iwad ini kan meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, dan itu hal yang tidak ringan. Maka dia meninggalkan karena Allah, dia lepas dari pekerjaan haram itu, namun dia yakin bahwasanya apa yang Allah gantikan nanti pasti lebih baik. Namun sekarang yang Allah gantikan apakah jenis hal yang sama atau hal yang lain, itu terserah Allah. Dari jenis yang sama mungkin dari segi pekerjaan yang sesuai dengan job desk yang dia mampu, namun di perusahaan yang halal atau yang baik. Misalnya dia memang lulusan fakultas ekonomi misalnya, pinter auditing, tadinya dia di perusahaan yang ribawi atau haram, dia beralih, ternyata nanti Allah Ta'ala gantikan dia di perusahaan yang halal, di job desk yang sama, namun halal dan berkah, gitu kan? Atau bisa aja di jenis lain, dia berhenti dari perusahaan haram tersebut dan Allah gantikan untuknya job yang lain. Ternyata habis itu dia berdagang. Dia berdagang dan berniaga dan Allah Ta'ala berkahi perdagangannya. Misal, ini jenis yang lain, tapi itu lebih baik buat dia. Kemarin ketika Ana naik motor istirahat di antara daerah-daerah Duren Sawit kalau nggak salah, sebelum Jatiwaringin itu, di Kalimalang lah pokoknya, Ana lupa juga sebelah mana. Ana mendengar dengan headset, Syekh Sa'id Al-Atiq namanya. Beliau bercerita tentang seorang perempuan, ada di tanah Arab sana, seorang perempuan yang bahkan ini sebenarnya bukan meninggalkan, tapi terpaksa meninggalkan atau ditinggal gitu loh. Ada seorang perempuan, dan perempuan ini hubla, hamil, yaitu hamil. Qadarlah di usia kehamilannya dia diceraikan oleh suaminya. Maka kemudian dia menjanda, dan masa iddahnya adalah sampai lahiran gitu kan. Kalau misalnya perempuan diceraikan sedih lah. Kalau misalnya dia mungkin belum beranak atau belum hamil, mungkin masih berpikir, nanti kalaupun saya janda, saya tanpa anak, sehingga masih mungkin akan ada pria yang saleh, yang baik, yang mau menikahi saya kan gitu, karena nggak ada beban untuk mengurus anak atau menafkahi anak. Walaupun sebenarnya perempuan ketika punya anak terus menjanda karena diceraikan, kalau nikah lagi maka sebenarnya anak-anak itu kalau udah besar itu kembali ke bapaknya, atau bahkan sebenarnya kembali ke bapaknya. Namun ini dia hamil, ditalak, diceraikan oleh suaminya. Maka sedihnya luar biasa. Belum lagi omongan tetangga, omongan orang, biasa gitu tuh, subhanallah. Tetangga itu, ya, kayak nggak punya aib, kadang-kadang nggak punya aib. Ketika melihat tetangga lain punya aib, itu kayak lupa kalau misalnya mungkin rayap-rayap di keluarga itu lebih banyak gitu loh. Taib, belum lagi ibunya akhwat, ibunya perempuan ini itu termasuk ibu yang lisannya tidak baik dan tajam. Maka makin sedihlah dia. Maka kemudian lahirlah anak. Nah, ya dia harus mengurus anak itu. Dan suaminya seperti tidak bertanggung jawab akan hal itu. Namun setelah sekian lama berdoa minta sama Allah gantinya,
tidak sesuai dengan harapan, bahkan lebih besar daripada apa yang dia harapkan. Suatu ketika ada seorang pria mengetuk pintu rumahnya, keluarganya, dan ini pria yang sangat tampan, Masya Allah, memiliki kekayaan dan luar biasa. Ternyata dia datang dengan sengaja ingin melamar akhwat ini di tengah keluarga langsung. Lagi bilang, perempuan ini punya anak. Dan dia diceraikan, dia punya anak. Ya, enggak apa-apa. Saya ingin berbuat ihsan padanya karena saya mendengar dia adalah perempuan yang baik. Ya. Singkatnya mereka menikah. Tentu ini lebih dari yang diharapkan karena pikiran dari perempuan ini adalah kalau saya punya anak mungkin pria enggak ada yang mau sama saya, kalaupun ada yang mau paling pria yang seperti itulah, biasa-biasa aja. Namun ternyata ini Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Memiliki ketampanan, kemudian harta yang Allah rizkikan luas, dan akhlak yang baik dan seterusnya. Ya. Ini salah satu cerita. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah sudah cukup buat dia. Innallaha balighu amrih. Allah Ta'ala itu betul-betul sangat mampu untuk mencapai apa yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Maka orang ketika meninggalkan sesuatu karena Allah, harus ada sisi tawakal, menyerahkan perkara pada Allah untuk bagaimananya nanti. Itu harus tawakal, harus husnudzan pada Allah, harus thiqah billah, percaya sama Allah, dan harus yakin bahwasanya apa yang ada pada Allah dan apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Karena pada hakikatnya walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah segala yang di bumi dan di langit. Di langit dan bumi semua milik Allah. Maka apa yang Allah tidak berikan itu adalah milik Allah, dan apa yang Allah berikan itu juga milik Allah. Apa yang Allah hilangkan dari hidup kita itu juga milik Allah, dan apa yang Allah datangkan untuk kita itu juga milik Allah. Maka bagaimana mungkin kita menyerahkan perkara kepada selain Allah sementara segalanya itu milik Allah Subhanahu wa taala? Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, baik dipaksa atau memang murni dia itu betul-betul karena Allah meninggalkannya padahal dia mampu untuk menggapainya, maka Allah Ta'ala akan berikan ganti yang lebih baik. Seperti yang tadi, perempuan yang diceraikan begitu. Pun begitu kisahnya jika laki-laki yang diceraikan. Laki-laki nggak bisa diceraikan, tapi laki-laki bisa digugat cerai. Gugat cerai, khulu'. Yang mana sebagian dari kasus gugat cerai itu pemaksaan. Sebagian dari kasus gugat cerai itu pemaksaan. Ya, yang kemudian si laki-laki itu tidak bisa berbuat banyak karena ada tindakan manipulatif dari pihak keluarga perempuan atau dari pihak perempuan. Ya, si laki-laki nggak bisa berbuat banyak. Dan hakim hanya bisa melihat hal yang zahir. Hakim sebagai manusia seperti kita, sepintar-pintarnya hakim, secerdas-cerdasnya secara ilmu psikologi untuk mengetahui partisipan atau orang yang berkasus, penggugat atau yang tergugat, tetap manusia. Dan tetap hakim hanya melihat yang zahir. Tidak bisa mengcover seluruh kasus dalam satu keluarga bahkan. Nggak bisa. Kita aja kalau punya adik, punya kasus sama suaminya atau sama istrinya, kita nggak bisa mengcover dan mengetahui semua kasus dalam keluarganya. Apalagi hakim yang setiap hari isinya kasus-kasus orang doang yang dilahap. Ya. Nah, maka kadang di pengadilan itu terjadi gugat cerai yang dipaksakan. Ya. Dan qadarullah
biasanya di akte gugat cerai, maka tertulisnya itu si suami menjatuhkan talak bain sughra. Menjatuhkan talak bain sughra ini fikih Pak. Pahami baik-baik, ini fikih di keluarga, di pengadilan. Ya, yang semoga enggak terjadi di kita, cuman ini yang terjadi kenyataan begini Pak, yaitu di akte gugat, akan ada akte cerai, ada akte gugat cerai. Kalau akte cerai jelas dari laki-laki menceraikan itu udah jelas itu, nggak perlu dia omongin. Tapi akte gugat cerai maka akan tertera di situ apa? Si suami yang tergugat menjatuhkan talak bain sughra. Talak bain sughra. Talak bain sughra itu artinya pemisahan akad yang dalam negeri ini mungkin terhitung sebagai talak. Nah, itu akan dijadikan, kadang-kadang dijadikan oleh pihak keluarga perempuan sebagai bukti bahwasanya suami menceraikan istrinya. Paham enggak ikhwan? Jemaah. Yang minta cerai siapa sekarang? Istri atau keluarga istri. Suami enggak menceraikan. Tapi kadang ada beberapa cara secara manipulatif, baik pakai pengacara atau memang pinter keluarga atau istri ini untuk menggugat dan membuat suami itu tidak mampu untuk melawan, atau suami tidak mendapatkan info untuk mediasi. Itu ada caranya, itu bisa itu. Ya. Atau suami tidak memungkinkan baginya untuk mengajukan banding. Ya. Dan suami tidak mau menceraikannya. Itu bisa berarti. Enggak mau menceraikannya. Ya. Namun ya hakim hanya hakim yang melihat apa yang tertera dari laporan, bukti dan seterusnya. Maka kadang di beberapa kasus di pengadilan agama, ini bukan salah hakim tentunya, hakim hanya melihat yang zahir, akhirnya diputuskanlah terjadi sah gugat cerai. Setelah terjadi beberapa kali mediasi dan juga beberapa kali pertemuan. Ya. Udah gitu banyak dari pengacara makin merumitkan keadaan gitu. Akhirnya mau nggak mau terjadi terbit itu. Ya, terbit surat akte gugat cerai, dan tertulis di situ si suami menjatuhkan apa? Talak bain sughra, yang mana suami sebenarnya enggak mau melakukannya. Paham enggak di sini, kawan? Nah, ini terjadi beberapa kasus, banyak kasus. Ya. Baik. Dan kemudian di framinglah suami ini dia telah menceraikan istrinya. Gimana, paham di sini? Yang semangat minta cerai pihak istri, suami enggak menceraikan. Tapi akhirnya suami enggak bisa apa-apa, terbitlah akte gugat cerai, dan itu bukan salah hakim. Karena semua ada proses formal. Setelah terbit gugat cerai, akte gugat cerai, maka dari pihak keluarga istri pun kemudian memframing di masyarakat bahwasanya tuh lihat fulan telah menceraikan putri saya atau menceraikan saya dan seterusnya, padahal suami ini enggak mau menceraikan. Ini kasus yang Anda harap jemaah sekalian, kasus keluarga orang itu kompleks. Kita enggak bisa mengatakan fulan salah dan fulanah salah. Semuanya mungkin salah. Selama kita enggak masuk banget ke dalamnya dan enggak tahu banyak, ahsan kita diam. Ahsan. Ya. Karena hal-hal kayak ini bisa terjadi. Yang kemudian yang tampak di kita dari satu pihak, fulan yang salah atau fulanah yang salah. Tapi seandainya kita tahu hakikat sebenarnya, maka kita tahu siapa aja yang bersalah dan siapa yang get involved atau get involved itu apa Indonesianya? Berkecimpung. Nah, ini detail nih, hal kayak ini detail. Susah untuk diceritakan ke masyarakat karena ini berkaitan dengan
borok di dalam keluarga. Maka di sini sang suami kehilangan istri yang dia cintai. Gitu ya. Dia masih mencintai istrinya. Kehilangan. Sudah gitu dapat framing juga di masyarakat bahwasanya si suami ini menceraikan istrinya dengan bukti menjatuhkan talak ini di surat ini. Ya gitu loh. Dan para jemaah ikhwan laki-laki ini kita tahu dan ummahat juga harusnya tahu betapa seringnya dalam berumah tangga ketika perempuan salah yang disalahin siapa? Suami. Dan ini bukan hanya karakter perempuan seperti ini biasa, melainkan kita kalau punya putri, kita sebagai keluarga putri, keluarga anak perempuan, kerap kali kita juga akan melakukan hal itu. Yaitu apa? Yang salah mungkin putri kita, mungkin adik kita, tapi karena hasrat ingin melindungi perempuan, akhirnya kita salahin suami putri kita. Ini banyak terjadi di masyarakat. Dan ini karakter feminim seperti ini. Yang mana kita kalau udah tahu hal-hal seperti ini kita harus bertakwa kepada Allah. Lihat bagaimana Zalikha yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam di suatu ruangan. Dan Nabi Yusuf enggak mau melakukan itu. Padahal dia pemuda yang mungkin ready untuk melakukan hal-hal gitu kan. Namun beliau bertakwa, takut sama Allah. Baru ketika keluar dari, karena dikejar Nabi Yusuf dikejar, dia mau keluar dari kamarnya itu, ditarik kan bagian belakang, keluar, pas di luar kamar, tiba-tiba sudah ada suaminya itu Al-Aziz. Lihat, itu berapa detik jemaah? Berapa detik kira-kira antara Nabi Yusuf kabur dari ruangan itu terus keluar, itu enggak menghabiskan 5 detik cuma. Sesuatu yang sifatnya spontan sekali, sangat spontan. Maka ketika si Zalikha langsung spontan ngelihat loh, ada suami di situ. Berbalik langsung Zalikha memframing Nabi Yusuf lah yang menggoda dia. Subhanallah. Itu langsung berbalik dalam 2 detik, beberapa detik. Subhanallah. Ini afwan ya untuk ummahat. Ya. Tapi kerap kali ummahat, perempuan, dan laki-laki punya karakter jelek, jelas itu. Perempuan juga punya karakter yang jelek juga. Kita sama-sama introspeksi diri. Kerap kali framing seperti ini, membolak-balikkan kenyataan. Enggak, ya ini kerap kali bukan hanya perempuan saja, melainkan keluarga perempuan juga akan bisa melakukannya, termasuk kita para bapak. Ketika kita punya putri, saking pengen ngelindungin putri kita, maka kita framing yang salah adalah pihak lain. Ini nanti mungkin kalau terjadi, naudzubillah min dzalik, kalau terjadi keluarga kita, ini pelajaran jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, taib. Di kasus seperti ini, ketika si laki-laki akhirnya mau nggak mau kehilangan, hadis ini menjadi penyegar buat dia. Ya. Maka dia harus mengikhlaskan takdir Allah Azza wa Jalla. Dia merelakan semuanya. Lillahi. Karena Allah. Karena barangkali itu yang terbaik buat dia. Dan pasti akan Allah berikan gantinya. Baik mungkin istri berikutnya. Atau hal lain yang lebih afdol daripada sebatas istri. Misalnya iman dia bertambah. Dia rajin sholat subuh, dia rajin sholat duha, dia rajin sholat malam, kemudian dia rajin zikir, kemudian dia mendapatkan ilmu, kemudian ada banyak hal yang ternyata itu semua lebih valuable, lebih berharga daripada sebelumnya. Itu baik perempuan diceraikan atau suami yang digugat cerai dan di framing macam-macam dan semisalnya. Maka ini pelajaran. Saya tadi kasus yaitu kisah atau kasus agak detail karena ini beberapa kali terjadi di rumah tangga orang, namun pengupasan secara detail itu kerap kali nggak ada di kajian-kajian. Jadi kita perlu beritahu. Ya. Taib. Dikatakan oleh para ulama mengatakan bisa jadi di antara
hal yang Allah berikan pada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah ada al-uns billahi azza wa jalla, yaitu sisi dekatnya qalbu kepada Allah azza wa jalla. Dia meninggalkan itu karena Allah, maka Allah ganti dengan apa? Dengan merasa dekat pada Allah, merasa senang ketika beribadah. Betapa ada yang seperti itu. Dia kehilangan sesuatu dari dunia, maka Allah gantikan dengan hati yang lembut, mahabbah, cinta pada Allah, tuma'ninatul qalb, qalbu yang tenang. Betapa banyaknya orang yang kena musibah, namun qalbunya Allah Ta'ala tenangkan, lebih tenang daripada ketika dia mendapatkan nikmah. Sementara orang-orang yang mendengar cerita musibahnya, justru orang-orang pada khawatir dan gak tenang. Padahal yang mengalami musibah tenang-tenang aja. Ya. Insyirah as-sadr, yaitu lapang dada. Lapang dada itu merupakan hadiah dari Allah untuk kalbu insan. Dengan lapang dada dia bisa berpikir lebih baik, bisa lebih hati-hati dalam mengambil tindakan, cermat dalam mengambil keputusan karena lapang dada dan tidak menggebu-gebu. Dan ternyata ganjarannya bukan hanya dunia melainkan akhirat juga. Sebagaimana kita kan minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat. Maka kata Qatadah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'in, la yaqdiru rajulun ala haramin thumma yada'uhu laisa bihi illa makhafatallah illa abdalahu fi ajilid dunya qabla al-akhirah. Tidaklah seorang pria tidaklah dia mampu untuk sesuatu yang haram, dia mampu, namun kemudian dia tinggalkan hanya karena Allah, hanya karena takut sama Allah. Dia mampu melakukan itu, gampang, tapi dia tinggalkan karena dia teringat Allah azza wa jalla. Melainkan pasti Allah Ta'ala akan gantikan buat dia fi ajilid dunya qabla al-akhirah, disegerakan di dunia sebelum akhirat. Gantinya dari Allah disegerakan di dunia sebelum akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya, sesuatu di dunia dapat, di akhirat dapat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim, yaqulullah, ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha." Ini bagaimana rahmat Allah azza wa jalla, kasih sayangnya. Jika hambaku menginginkan ada niatan beramal buruk, maka wahai para malaikat, jangan kalian tulis keburukan itu dulu sampai dia melakukan keburukan itu. Jadi kalau baru niatan, jangan ditulis dosa dulu. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha. Namun kalau dia mengamalkan dosa itu, maka tulislah buat dia satu dosa sesuai dengan dosa itu saja. Satu dosa bimithliha, itu sesuai dengan perbuatannya aja. Ya. Dosanya begitu. Satu aja. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau misalnya dia meninggalkan dosa itu karena aku, karena Allah azza wa jalla, maka catatlah buat dia satu kebaikan karena dia meninggalkan dosa itu karena aku, karena Allah azza wa jalla. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubu lahu hasanah. Adapun jika dia menginginkan atau meniatkan untuk beramal baik, baru niatan doang, dan dia belum sampai beramal, maka catat untuknya satu pahala. Padahal belum beramal, baru niat, maka catat satu pahala. Fa in 'amilaha, dan jika dia mengamalkan kebaikan tersebut,
maka faktubuha lahu bi'asri amthaliha ila 700. Maka catatlah untuknya 10 kali lipat pahala sampai 700. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah taala Maha Pemurah. Kita ninggalin sesuatu karena Allah aja, itu Allah ganti nanti. Allah ganti. Tapi syaratnya apa? Karena Allah. Meninggalkan sesuatu di sini imma meninggalkan karena memang dia mampu atau karena dipaksa untuk meninggalkannya dan dia niatkan itu untuk Allah. Dia jadikan saya niatin aja untuk Allah. Saya dipaksa untuk meninggalkan ini, saya niatin untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antara misal yang dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Sulaiman alaihissalam di surat Sad ayat 30 sampai 36. Nabi Sulaiman alaihissalam itu sangat suka berjihad. Suka berjihad, yaitu berperang fisabilillah. Oleh karena itu beliau Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki khail katsira, memiliki banyak persediaan kuda. Ya, banyak persediaan kuda. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam suka mengoleksi kuda. Beliau alaihissalam sangat mencintai kuda-kuda ini. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sibuk dengan kuda-kudanya sampai kelewat waktu sholat asar, sehingga matahari terbenam padahal beliau ketika itu belum sholat asar. Maka beliau pun kesal dengan dirinya sendiri. Maka beliau pun menyembelih kuda-kudanya itu. Ya, saking dia cemburu dengan cintanya dia pada Allah Azza wa Jalla, dan di syariat Nabi Sulaiman ketika itu boleh melakukan hal itu. Kalau sekarang kan cukup taubat. Kalau ketika itu boleh dia korbankan semua kuda-kudanya itu supaya dia enggak lagi kelewat sholat asar. Maka apa ganjaran dari Allah? Karena Nabi Sulaiman meninggalkan perhiasan kuda-kuda ini. Kan kuda-kuda itu termasuk perhiasan manusia seperti mobil, motor. Ibaratnya antum tuh punya motor atau mobil. Ada beberapa. Lagi nyuci motor, nyuci mobil lama, atau lagi antum bengkelin sampai kelewat waktu sholat. Ini gara-gara benda ini nih. Ya, saya jadi kelewat waktu sholat. Maka saya nggak mau lagi, saya jual ini mobil, saya jual ini motor. Ini yang membuat saya gagal fokus. Maka meninggalkan mobil atau motor tersebut karena Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke Nabi Sulaiman tadi, Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik buat dia, yaitu ar-rih, yaitu angin yang siap untuk mengalir atau berdesir dengan apa? Dengan perintah Nabi Sulaiman. Angin sama kuda, kalau antum pengen punya pasukan, angin apa kuda enaknya? Angin lah, angin tinggal. Kalau antum bisa memerintahkan angin, ada orang bawa dia ke laut, bawa dia. Gitu. Kalau kuda belum tentu gitu. Angin. Ya. Subhanallah. Di surat Sad ayat 30 sampai 36 diceritakan hal itu. Ya, diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu wa habna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kepada Nabi Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud alaihissalam. Dan itu sebaik-baik hamba. Sungguh Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud itu sangat taat. Sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh uridu alaihi bil 'ashiyis safinatul jiyad. Ingatlah ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda jinak tetapi sangat cepat larinya. Wah, ini perhiasan yang sangat bagus. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda-kuda ini, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Yaitu maksudnya ketersibukan dengan kuda-kuda itu. Maka kata Nabi Sulaiman, ya, saya malah lebih al-khair di sini sebenarnya kuda, yaitu benda. Al-khair di sini adalah harta.
Ya, saya gara-gara ini nih, saya lebih mencintai harta daripada zikir. Ini terjemahannya agak memiliki distorsi ini. Gara-gara kuda-kuda ini, saya malah kelewat zikir, yaitu kelewat salat. Sampai matahari terbenam, maka rudduha alayya, bawalah semua kuda itu kembali padaku. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq, maka dia mengusap-ngusap kaki dan leher kedua itu, yaitu di sini maksudnya dia mengorbankan, yaitu masah di sini bahasa kiasan, yaitu maksudnya menurut sebagian ulama versi cerita ini yaitu dikorbankan, dibunuh dan jadi korban. Itu salah satu tafsiran. Mungkin tafsiran versi terjemahan itulah ya. Maka walaqad fatanna Sulaiman, sungguh kami telah menguji Sulaiman dengan kuda-kuda ini. Walqaina ala kursihi jasadan thumma anab, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertobat. Maka qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi wahab, memberi karunia. Fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asad. Kemudian kami tundukkan kepadanya apa? Angin yang berhembus, ditundukkan maksudnya terserah. Setelah perintah kamu perintahin angin-angin itu. Masya Allah. Kemana saja kehendak kamu perintahkan, terserah. Ya, pasukannya sekarang bukan kuda lagi pakai angin. Masya Allah. Ya, tapi itu zaman itu. Kalau sekarang udah nggak ada, nggak mungkin. Ya, Gatot Kaca misalnya, atau kaca benggala itu. Ya. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawas, dan kami tundukkan pula padanya setan-setan dari kalangan jin, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jadi meninggalkan kuda karena Allah Azza wa Jalla, Allah gantikan dengan apa? Pasukan angin. Juga pasukan syaitan dari kalangan jin. Yang syaitan ini yang biasanya, mana syaitan mau tunduk ke manusia? Padahal kalau syaitan tunduk ke manusia berarti ada reward dan timbal balik. Sesajian atau apa gitu kan. Enggak, Nabi Sulaiman enggak begitu. Melainkan Allah kasih langsung, dah itu jin-jin itu tunduk padamu, nurut sama kamu. Ya, begitu. Dan semua jin ahli bangunan. Makanya kalau ada dongeng membuat bangunan dalam satu malam apa gitu, itu kalau bukan Nabi Sulaiman itu siapa lagi gitu loh. Ya, enggak ada selain itu. Kalau kerajaan mana gitu di Indonesia enggak ada. Walaupun ada orang Indonesia mengakuin kerajaan Nabi Sulaiman di Jogja, karena ada Sulaiman. Sulaiman kan Sulaiman gitu. Ya kan? Sulaiman. Wa akharina muqarrarina fil asfat, dan setan lainnya terikat dalam belenggu. Kata Allah apa? Hadza ata'una. Inilah anugerah kami. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman meninggalkan bagian keduniaannya karena Allah. Ya, begitu. Famnun au amsik bighairi hisab. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri, terserah. Udah gitu, Allah Ta'ala tetap memberikan reward di akhirat untuk kebaikan buat beliau. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Yaitu di akhirat dapat. Ini berarti kronologinya itu simple tadinya, yaitu gara-gara sibuk dengan perhiasan-perhiasan ini kuda, beliau akhirnya melewati waktu sholat dan beliau marah akan dirinya. Akhirnya beliau korbankan itu, saking beliau nggak mau lagi melakukan hal itu. Itu berarti ya manusia kadang-kadang dia melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kemudian dia taubat dan meninggalkan itu karena Allah, maka ini yang terjadi. Ini jadi hadis yang tadi ini tidak disyaratkan orang itu harus bersih dari dosa. Enggak disyaratkan begitu. Barangkali ada orang yang telah bercemplung dari dosa, lalu dia tinggalkan dosa itu dan kemudian dia kembali kepada Allah, maka Allah ganti buat dia. Jadi hadis ini bukan tentang orang yang meninggalkan sesuatu ya karena dia enggak pernah berdosa. Bukan, dia berdosa tadinya, namun dia tinggalkan itu dosa. Dan di antara hal yang harus dia tinggalkan kan emang dosa. Dan meninggalkannya karena Allah gitu loh.
Dan kadang berat, karena apa? Karena dosanya ini sesuai dengan hawa nafsunya dia. Begitu. Ya. Maka lihat, ganjaran yang Allah berikan di dunia, baru di dunia, itu lebih afdol jauh dibandingkan apa yang telah dia tinggalkan. Itulah ya, esensi dari kajian ini. Nanti jika ada pertanyaan dipersilakan segera jemaah sekalian. Taib. Kemudian juga masalah Nabi SAW hijrah. Lihat, Nabi SAW hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Terpaksa atau enggak? Ya mau enggak mau harus gitu. Selain itu syariat Allah Azza wa Jalla, ya memang enggak mungkin. Ini yang menunjukkan bahwasanya hadis tadi ini, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, itu tidak mensyaratkan orang itu bukan karena terpaksa. Walaupun dia meninggalkannya karena terpaksa, dia tetap dapat, tetap masuk dalam hadis ini. Bisa dipahami Pak? Saya berulang, hal ini berulang akan jelaskan. Ada orang meninggalkan sesuatu karena terpaksa. Ada orang meninggalkan sesuatu karena terpaksa. Ya. Kalau kasusnya misalnya seperti pensiunan, ketika dia masih belum pensiun, usia masih muda, masih banyak, karena lupa. Tapi ketika pensiun, pada usia sudah tua, uang sudah tidak ada, bermaksiat juga susah. Karena uang nggak ada. Akhirnya terpaksa awalnya Ya. rajin ke masjid. Tapi lama-lama seiring dengan waktu baru muncul lillahi ta'alanya. Ya, taib. Ahsan. Bagus Bang. Alhamdulillah. Itu namanya hidayah. Tadi gini. Manusia itu tentu kita beda-beda kasus. Manusia beda kronologi dapat hidayah, itu beda-beda orang. Ada yang mendadak tiba-tiba dapat hidayah. Ada yang secara gradual, yaitu berangsur. Ada yang Allah berikan proses. Nah, kalau tadi kasus tadi itu sepertinya pakai proses. Dan itu merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah berikan waktu, nah akhirnya pensiun. Yang tadinya sibuk kerja, yang tadinya daily life-nya itu penuh dengan pekerjaan di kantor, kesibukan, kemudian uang ada, akses untuk maksiat lebih mudah, bahkan kadang akses untuk korupsi juga ada gitu kan. Nah sekarang stop, nggak ada pekerjaan. Itu kadang bagi banyak orang masa pensiun tuh awal-awal masa pensiun masa-masa yang sangat berat karena transisi antara biasa sibuk dengan free di rumah itu bagi sebagian orang terutama laki-laki, wah itu berat. Taib. Yang awalnya kadang nggak ridho dengan keadaan dan itu nggak baik memang. Namun kalau Allah emang mau kasih hidayah gimana? Kan orang bisa dapat hidayah walaupun berangsur dulu. Namun dia paksakan diri untuk ke masjid karena ya mau nggak mau kegiatan yang di luar rumah ya ke masjid, gitu kan? Kalau dulu kan kerja, sekarang ya ke masjid, maka akhirnya ke masjid. Disitulah mulai dapat hidayah dia tuh. Makanya ke masjid. Coba kalau dia ke masjid, mungkin dia bakal frustrasi, stres dengan ada di rumah gitu. Maka akhirnya dia makin menikmati daily life-nya yang ternyata dia punya banyak waktu untuk belajar. Banyak waktu untuk zikir, banyak waktu untuk ibadah. Yang tadinya dia resah dengan keadaan awal pensiunnya dia, lama-lama dia menikmati. Maka apakah ini ada kaitannya dengan hadis ini? Ya, dia kaitannya ada. Walaupun tidak langsung, tetapi secara smooth atau perlahan-lahan atau halus ada. Karena dia telah meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala paksakan dia meninggalkannya. Seperti Allah menginginkan digantilah sesuatu ini, yaitu pekerjaan, digantilah dia dari kepemilikan keduniaan yang mungkin berkurang, Allah ganti dengan ibadah, amal soleh, tawakal pada Allah, maka ini masuk, tapi tidak secara dramatis, melainkan berangsur, karena sebagian orang mendapatkan hidayah itu secara perlahan. Ya semoga itu sih, itu pasti insya Allah kebaikan kalau memang Allah arahkan dia kepada kajian, kepada ilmu, kepada amal soleh, kepada ya salat berjamaah begitu. Dan betapa banyaknya bapak-bapak seperti itu. Sementara kalau misalnya bapak ini yang udah pensiun melihat para workaholic, ya mereka yang betul-betul kecanduan akan kerja,
dan mencari duit. Banyak dari mereka lalai. Justru di sini bersyukur, mungkin dari segi finansial mereka kuat. Tapi apalah arti finance yang kuat kalau kalbunya itu jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah Pak, bersyukur ya. Dengan penggantian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang mana berulang kali cerita di beragam majelis Pak. Sesuatu yang mengesankan bagi Anda adalah di tahun lalu itu Anda pernah diundang, mungkin Anda pernah cerita di sini atau di tempat lain. Di suatu tempat di WSD, di suatu hotel di BSD, Anda diundang, BSD Tangerang, diundang untuk memperform atau menjelaskan manasik umroh di suatu travel. Yang tidak perlu kita sebut travelnya. Ya, Anda diundang situ. Dan ada sekian puluh orang lah jemaah. Jadi dua paket berbeda tapi disatukan. Tapi satu paket itu ada paket yang eksklusif. Yang dia cuma 7 orang satu paket. Itu cuma 7 orang dan itu keluarga semua, keluarga Betawi itu. Satu bapaknya, sang bapak ini, Masya Allah, dialah yang mentraktir semua keluarganya untuk umroh bareng. Ini pasti orang kaya. Ya, ini pasti orang tajirin. Dan memang rata-rata kaya. Yang perempuan pun pakai jilbab lebar, pakai cadar. Dari cadar dan jilbab lebar ini, bahannya aja ketahuan pasti orang kaya. Ya, karena bahan cadar yang kaya, yang mewah beda. Kena angin tuh beda. Anda nggak tahu, Anda tahu aja gitu kalau beda. Nggak tahu, Anda nggak tahu harganya tapi beda. Bahkan gerakan orang-orang yang tajir kaya walaupun nggak norak beda, sederhana tapi kaya nih orang. Karena yang miskin biasanya kebanyakan gerak, ya kan? Kayak kita ini mungkin. Taib. Anda nggak mau underestimate atau meremehkan orang-orang berbuat. Enggak, bukan itu, bukan di situ ibrahnya, bukan di situ. Tapi di situ ada sisi ketika Anda lagi di belakang, Anda ngelihat jemaah ini, tuh lihat, kena AC aja tuh, jilbabnya aja udah beda. Walaupun jilbabnya sama hitam kayak akhwat-akhwat sini hitam, tapi kena AC itu beda, gerakannya tuh beda. Gerakan-gerakan orang kaya tuh jilbabnya tuh, Masya Allah. Wah ini beda. Ya? Enggak sengaja terpantau. Ya, kan Anda ngeliat, kan dari belakang ngeliatin jemaah satu-satu ini, Anda perhatiin, Anda perhatiin supaya Anda berbicara sama siapa nih harus tahu bahasanya kan dibedakan Pak. Iya, kayak kajian di sini sama kajian di tengah anak muda pasti bahasanya dibedakan Pak. Di sini kebanyakan orang-orang yang insya Allah siap gitu untuk menuju akhirat gitu kan kalau di sini. Iya insya Allah, mudah-mudahan husnul khatimah insya Allah kita semua yang mau datang. Iya, beda anak-anak muda bahasanya beda Pak. Nah, dari situ syaitan mungkin membisikkan ke Anda atau mungkin kesalahan Anda juga karena Anda melihat ke materi gitu ketika itu. Atau mungkin keadaannya mungkin. Ya, Masya Allah kemudian, ya Allah. Mereka Masya Allah nih. Kesini pakai mobil, kamu pakaian juga Masya Allah. Ya, dan ya aku mah apa tuh gitu kan. Karena Anda kan kesana naik motor Pak, ya, naik motor jauh, antar provinsi, Pak Anda dari Bekasi ya, Anda sama galaksi sama antum Pak, tenang aja, Anda sama galaksi. Iya, walaupun Anda agak perbatasan kan Jatisari gitu kan masih dekat sama Jakarta lah daripada antum jauh banget ayo. Nah kemudian Anda kan harus lewat Jakarta terus ke BSD kan lewat nyebrangin, Masya Allah gitu, naik motor itu berapa puluh kilometer. Anda pakai motor, gitu motor Mio lagi, kan? Alhamdulillah mereka nggak melihat motor Anda. Nah, tapi kemudian Anda presentasi kan, Anda jelaskan. Dari cara mereka bertanya itu juga, ini beda ini orang-orang ini, aduh, nggak apa-apa lah. Terus kan sesi makan siang, Anda ngobrolnya Anda nggak mau pilih sama keluarga-keluarga yang dari hembusan nafasnya itu udah kelihatan kaya. Anak sama anak-anak muda aja yang sendirian tuh single gitu. Ya biar bisa sebanding lah, mungkin dia juga lagi struggle dengan ekonominya mungkin gitu kan. Maka Anda ngobrol biasa. Terus akhirnya ada seorang bapak, dan bapak itu bapak yang mentraktir keluarga yang bertujuh itu. Datang ke Anda konsultasi. Ayo Pak, silakan. Dia nanya banyak hal tentang performing umroh karena dia pertama kali yang umroh. Dia bilang, ada berapa konsultasi, berapa poin itu? Anda bilang semua ini nggak ada sunnahnya Pak. Ini salah, ini tidak benar Pak. Ini
Ternyata yang saya dengar itu salah, salah. Nggak ada, itu nggak ada dalam umrah seperti itu, nggak ada Pak. Jadi begini, Anda jelaskan. Di situ langsung berubah kondisi hati Anda. Ternyata orang yang qadarullah anak kagumi karena bisanya dia untuk membiayai 7 yang satu, ya dan itu eksklusif, mungkin satunya 35 juta. Bertujuh berapa Pak? Nggak usah dihitung. Sakit hati soalnya kalau itu. Ya sampai segitu. Itu pasti nih orang tajir banget gitu loh. Apalagi Betawi lagi. Mohon maaf ini Anda juga keturunan Betawi. Jarang Betawi yang sukses kayak gitu, jarang Pak. Mohon maaf ini. Iya, Anda Betawi juga. Jual tanah dulu. Anda yakin dia nggak kayak gitu-gitu amat Pak, jual tanah buat bertujuh? Ya mungkin gitu ya kali ya, biasa kayak gitu sih emang. Tapi kayaknya emang kaya asli nih orang nih. Nah kemudian di situ Anda bilang, subhanallah, Anda langsung tergugah. Ya, ini orang. Ini kalau misalnya ngasih duit mungkin tinggal nampol muka pakai duit gampang buat dia. Tapi urusan hal-hal yang ilmu syar'i yang ini dia banyak penyimpang, banyak dapat masukan menyimpang. Dan anak kemudian pikir, rizki yang Allah berikan ke anak, mohon maaf, dari segi ilmu itu jauh lebih berharga daripada apa yang dia punya. Terserah mau dia punya mobil apa. Ternyata sekaya-kaya dia masih nanya ke orang kayak anak. Dan ternyata anak masih punya kebenaran yang Allah kasih ke anak gitu. Anak langsung bersyukur di situ, langsung hati anak tuh kayak gimana ya? Ya subhanallah, alhamdulillah ya ternyata Allah bukakan kemudian Allah kasih anak hidayah. Kayak antum nggak boleh kayak gitu maksudnya kayak anak diceramahin gitu. Ente udah dikasih baik sama Allah masih cemburu sama orang yang sebenarnya lebih kecil yang dia kasih sama Allah. Itu ada pertanyaan tuh Pak. Ada pertanyaan. Begitu. Ya. Maka dari itu kenapa saya nggak bersyukur sama Allah dengan ilmu yang Allah berikan gitu kan? Gitu. Ya subhanallah itu salah satu pelajaran Pak. Ya. Dan juga 2 pekan lalu atau sepekan lalu lupa. Pokoknya hari apa itu? Tanggal 31 Desember, Selasa itu. Ana mau kajian ke Ben Hill. Ini juga keinget ke Ana. Kajian ke Bendungan Hilir. Ana isi bensin di Vivo. Ya, kayak tadi juga isi bensin tadi di Shell. Ya, tadi. Shell tadi. Karena udah ngadet-ngadet Pak. Tadi udah ngadet tuh sini udah sekarat ini motor bensin udah sekarat ini. Tahu nggak Pak? Pom bensin Vivo Pak deket sini Pak. Shell. Karena dia ada persimpangan jalan tuh pertigaan tuh. Itu pas banget tuh Pak itu. Udah ngong, udah apa ya? Motor tuh udah isi gona apa gitu udah ngomel-ngomel gitu kan. Itu udah hampir mogok dapat alhamdulillah langsung Shell langsung alhamdulillah itu diselamatin sama Allah itu. Coba kalau di penerangan jalan. Itu kan jalan antara dorong lama jauh Pak, antum nungguin anak nanti lama-lama. Ya kan? Alhamdulillah lokasi tempat dapat Shell. Anak ketika di Bonzoin Vivo di Jakarta. Mau ke kajian kan? Udah mau habis ke Vivo. Ada antrian kan? Antrian cuma 2 motor, yang sini enggak ada antrian. Nah, cuma 1 motor. Anak pilih 1 motor, ternyata motor Harley Davidson. Gede, hitam gede, itu 5 kali lipatnya motor Mio Ana. Di belakangnya Harley Davidson depan. Belakangnya langsung Mio, Pak. Itu kan kontrasnya itu kayak apa coba? Ya. Belakangnya langsung Mio, udah gitu Mio jadul dan joknya itu bekas ada warisan kucing pula itu ya. Apa namanya koreng-koreng kucing ya bekas ini. Ana pede-pedein diri ana aja udah, ana diri gitu. Nah, itu orang yang pakai Harley Davidson 2 orang, nunggu di sana 1, ambil di sini 1. Dia lagi bayar lama banget. Itu ngeliatin motor ana. Pakai kacamata hitam. Bibirnya itu ngeselin bibirnya tuh kayak bibirnya gimana gitu kayak ya kenapa sih harus ngeliat motor saya gitu kan. Jauh banget dia pakai kacamata hitam, pakai helm, ya gimana pakai jaket kulit, gimana lah stylenya Harley Davidson, masa pakai sarung kan nggak mungkin. Nah, saya liatin kayak gitu, saya lihat balik. Dalam hati saya, kenapa Pak lihat-lihat, saya isi pengajian lo kayak gini-gini gitu kan, pengen ngomong kayak gitu Jun. Enggak sama sekali, Anda enggak tersilaukan dengan itu. Walaupun itu Harley Davidson silau banget Masya Allah, tapi enggak sama sekali enggak. Anda enggak tertarik dengan itu dan enggak mau. Coba kalau Anda ke kajian kali abang, ke apa namanya, sini nih, Wismasi, bawa Harley Davidson. Orang pasti mikir, ini ustadz apa kajian kayak gini gitu. Brem. Pintu gerbang sana nggak muat Pak, pintu gerbang. Masuk aja nggak bisa ke sini saking kecilnya pintu gerbang itu gede banget tuh motor sampai harus keteknya kelihatan kalau kita pakai stang itu. Tapi kemudian
Lama banget ini, akhirnya anak lewat, anak pakai ambil yang sudah habis antriannya. Saking dia kayaknya malu juga tuh. Motor gede bayar lama gitu karena dia bayar pakai apa tuh? Di-scan pakai apa gitu. Nah, terus ternyata kita sama-sama tuh akhirnya. Sama-sama selesai. Anak selesai, isi bensin kan simple kok kita. Dia selesai. Di situ anak berhasil membalap Harley Davidson. Ya. Alhamdulillah ternyata Mio lebih Masya Allah ya. Cuman karena dia ketika itu kena macet sih makanya. Setelah itu ya gak ada dia. Ternyata apa yang Allah berikan pada kita Pak. Satu sisi mungkin motor kita jauh lah gak ada apa-apanya. Itu kalau tabrakan Mio sama Harley Davidson geprek jadinya itu, ayam geprek jadinya. Gak ada apa-apanya lah ya. Tapi coba kita lihat dari hal lain yang Allah berikan pada kita. Ternyata apa yang Allah berikan dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat amal, itu enggak ada apa-apanya dunia ini sebenarnya. Oke, kalau kita kehilangan, meninggalkan sesuatu dunia, bagian dari dunia, karena Allah kasih kemudian ilmu yang lebih banyak, Allah kasih amal yang lebih saleh, itu jauh lebih nikmat, beneran jauh lebih nikmat. Dan itu dirasakan oleh bapak-bapak yang sudah mengarungi kehidupan dan bapak udah tahu gimana jadinya orang kaya, tahu, bapak udah tahu gaji gede, tahu ya. Sekarang kan tinggal ke Allah gimana, nah kan gitu. Ternyata itu lebih precious daripada achievement yang telah kita punya. Karena pasti bapak-bapak sini tahu bahwasanya harta yang bapak telah kumpulkan itu nanti toh jadi warisan anak. Yang tersisa nanti apa? Amalan soleh. Ya begitu Pak. Jadi begitu ya. Begitu Allah a'lam. Fan Ustaz. Mungkin ini pertanyaan di luar tema. Bagaimana cara membujuk orang tua kami yang masih melakukan ritual sesajen di setiap Idul Fitri di bulan-bulan tertentu, mohon solusinya. Pertama, ada yang lebih mengerikan daripada orang tua ini, gitu loh. Ada orang tua yang lebih tidak baik lagi daripada orang tua anti. Ya. Orang tuanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang setiap hari menghina dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang lebih mengerikan lagi gitu loh. Kalau ini orang tua masih muslim, namun melakukan ritual sesajen ini karena jahil atau awam, atau karena memang dulunya diajarin begitu, sehingga ini orang tua, wallahu alam, orang tua muslim yang belum paham, kan? Kalaupun dikasih paham, masih ada hijab dan sekat-sekat ego atau ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Taib. Apa maksud Anda membawa kisah Abu Hurairah dengan ibunya yang kafir dan yang tadinya kafir dan mencela Nabi SAW? Maksud di sini adalah yang memberi hidayah itu Allah, gitu. Itu satu. Kemudian kedua, anak itu hanya bisa ikhtiar semampunya dan banyak minta tolong sama Allah. Sehingga anak tidak bisa mentargetkan kapan dan bagaimana dapat hidayahnya orang tua. Orang tua dapat hidayah. Nggak bisa. Anak nggak bisa mentargetkan dan menentukan bagaimana orang tua ini dapat hidayah. Gitu ya. Dan tidak ada dari Nabi dan Rasul ketika mendakwahi umat, mendakwahi keluarga, bahkan sampai mendakwahi istri dan anaknya yang mentargetkan kapan dan bagaimana. Nggak bisa. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik pada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Melainkan Allah memberi hidayah taufik pada yang Allah Ta'ala kehendaki. Berarti urusan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah terus gimana dong cara membujuk? Kalau misalnya dibilang cara, secara syar'i, secara global, tentu bagaimana cara anak menasihati orang tuanya, sama. Dengan caranya, yaitu dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan memuji dan mengingat jasa-jasanya, dan seterusnya. Namun kalau cara spesifik, maka setiap keluarga memiliki uruf dan tradisi masing-masing yang saya tidak tahu. Masing-masingnya. Begitu. Keluarga Betawi, anak ngomong sama ibunya beda cara daripada keluarga Jawa, apalagi Solo. Enggak. Coba orang Solo dengar anak Betawi ngomong sama emaknya.
Pasti bagi orang Solo, astagfirullah, durhaka. Pasti orang Betawi durhaka semua bagi orang Solo itu. Iya. Kalau orang Solo mau orang tua pakai kromo inggil. Solo aja udah halus ditambah kromo inggil pula. Halus. Orang Betawi. Bu, kenapa sih kayak gitu banget, Bu? Nah, itu kan bagi orang Jawa, bukan Jawa yang ngapak ya, kalau ngapak kayak kasar itu mah. Jawa Solo dia. Ya. Makanya maaf bukan rasis, tapi orang-orang Solo region ya, Solo daerah Solo itu kalau dapat mantu Betawi orang Jakarta itu enggak, jangan. Karena apa? Tata keramanya bagi mereka itu enggak bagus. Ya, karena apa? Karena bapak saya Jawa Solo, ibu saya Betawi, jadi tahu hal-hal kayak gini, Pak. Ngerti hal kayak gini. Nah, jadi keluarga itu masih kita nggak bisa, Anda nggak tahu secara spesifik ini cara ngomong ke orang tuanya gimana, bahasanya gimana, itu masing-masing tahu ya. Saya nggak bisa tahu ini suku apa, itu kan kembali ke suku, dan di suatu suku pun tiap keluarga, tiap rumah punya kearifan lokal tersendiri gitu. Jadi ya Anda lebih tahu bagaimana caranya. Cuman ada defaultnya, yaitu kembali ke syariah, yaitu dengan niatan baik, doa-doa yang baik, hormat pada orang tua, kenali jasa-jasanya. Kemudian juga dengan wala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan katakan uff. Ya, juga jangan menghardik, dan berkatalah pada mereka perkataan yang karim, itu perkataan yang banyak kebaikan di situ, seperti perkataan tapi diselipin doa. Nah, itu qawlan karima itu. Ya, itu dikembalikan kepada masing-masing. Dan perlu juga dalil, sebutkan dalilnya ya untuk ritual sesajen ini, dan sering-sering mencontohkan kepada orang tua tauhid. Adapun untuk memberi hadiah buku, ini juga dikembalikan kepada anti lebih tahu ini bakal dibaca atau enggak gitu loh. Lebih tahu. Ya, karena enggak semua orang mau baca kayak gini. Apalagi judul bukunya kesyirikan dalam sesajen. Udah enggak mau itu. Yang kayak gini dikafirin enggak? Enggak langsung dikafirin. Enggak dikafirin. Orang tua, apalagi tua ya. Itu kan karena kita enggak bisa menebang pohon yang sudah berpuluh tahun hidup terus kita tebang sekali, enggak bisa. Harus dengan cara yang panjang, nafas yang panjang, dan kita serahkan ke Allah, jangan ditargetkan, karena Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapat hidayah, siapa yang tidak berhak. Bukankah Nabi Muhammad SAW mendakwahi Abu Thalib? Iya. Tapi Abu Thalib sampai wafatnya enggak mau ikutan, walaupun mengakui. Boleh jadi bapak ini mengakui bahwasanya anti itu benar sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang bapak atau ibu ini belum bisa terima. Ada beberapa hal. Nah, di situ kita minta sama Allah supaya sekat-sekat itu diputus. Ya, Allah lebih tahu tentang hati manusia. Semoga Allah berikan hidayah pada bapak dan ibu beliau, sehingga Allah Ta'ala jadikan ini ibu bapak beliau menjadi orang yang kenal sunnah dan taubat dari kesyirikan demi kesyirikan. Wallahu a'lam. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.